Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Setelah melakukan review dari Subaru XV pada penghujung tahun 2022 lalu dan mobil itu sebenarnya baru saja diluncurkan di ajang Gias 2022, pada bulan Maret lalu Subaru menghadirkan lagi generasi penerus dari XV yaitu Subaru Crosstrek. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa rasa berkendaranya, seperti apa fitur baru yang diusung di mobil ini? Ikuti terus videonya. Iya, sebenarnya kami sudah pernah membuatkan video review first impression-nya, Anda bisa klik link di atas. Dan kali ini kami akan fokus kepada rasa berkendaranya, bagaimana fitur-fiturnya bekerja, dan juga bagaimana rasa dari platform terbaru yang diusung di mobil ini. Tapi tidak apa-apa, kami akan membahas sedikit highlight dari Subaru Crosstrek 2023 ini. Dan harga jual dari mobil ini sebenarnya bisa dikatakan cukup naik jika dibandingkan XV 2022. Crosstrek ini dijual dengan harga saat video ini dibuat ya di bulan Juli itu bandrol harganya mencapai Rp549,5 juta rupiah. Dan di segmennya, Crosstrek ini menjadi SUV B segmen yang termahal di kelasnya. Yang paling mendekati itu ada Honda HR-V Turbo atau Honda HR-V RS yang dijual dengan harga 529 juta yang artinya selisihnya itu hampir 20 jutaan dan masih lebih mahal Crosstrek ini. Tapi nggak apa-apa ya, karena mobil ini sebenarnya cukup sophisticated, cukup teknologi cukup advance. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja yang menjadi highlight dari mobil ini. Ya, secara overall, desain dari Crosstrek sebenarnya tidak jauh berbeda dengan XV terbaru yang kami sudah review juga sebelumnya. Tapi memang dia terlihat lebih modern dan lebih maskulin berkat penggunaan ini nih. Banyak aksen hitam sekarang disematkan di mobil ini seperti fendernya. Fender ini dia mirip dengan fendernya Subaru WRX Wagon. Itu rasanya senada, kemudian banyak aksen hitam di spion. Dan yang paling menarik adalah di bagian karet kaca itu, kalau di XV itu menggunakan aksen chrome yang sebenarnya kurang senada dengan tema dari mobil ini, yaitu mobil yang adventurous, dan kini sudah dihitamkan. Jadi dia lebih adventurous lagi dibandingkan Subaru XV. Dan untuk bagian lampu belakangnya, desain itu sebenarnya mirip dengan Subaru Forester. Untuk mesinnya sebenarnya dia tidak berbeda dengan Subaru XV. Dia masih ditenagai oleh mesin berkode FB20 berkapasitas 2000 cc 4 silinder boxer engine yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 156 horsepower serta torsi 198 Nm. Tetapi pihak Subaru mengklaim bahwa vibrasi dari mesin ini, memang mesin Subaru itu ciri khasnya adalah mesin yang sedikit bergetar dibandingkan mesin 4 silinder biasa. Nah, Subaru mengklaim bahwa vibrasi dari mesin ini lebih dikurangi, lebih diperbaiki jika dibandingkan dengan XV atau model-model Subaru terdahulunya. Kemudian mesin ini lantas menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui transmisi otomatis CVT dan hanya ada satu varian saja di Indonesia, tidak ada transmisi manual. Selain mesinnya yang sama dengan XV, tetapi ternyata platform dari mobil ini juga baru. Crosstrek sudah menggunakan platform Subaru Global Platform atau yang disingkat dengan SGP yang digunakan juga di model-model global Subaru lainnya. Subaru mengklaim bahwa platform terbarunya ini mampu menghasilkan kualitas berkendara yang lebih baik jika dibandingkan dengan platform terdahulunya. Sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudi dari Subaru Crosstrek. Untuk bagian belakangnya saya tidak akan bahas karena sebenarnya kami sudah membahasnya di video first impression-nya, tapi saya akan menjelaskan sedikit bahwa bagian belakangnya cukup leluasa untuk tinggi saya yang 177 cm, tapi bukan
yang paling luasnya di kelas compact SUV. Mungkin lebih luas Honda HR-V, Hyundai Creta itu rasanya duduk belakangnya lebih menyenangkan dibandingkan di Subaru Crosstrek. Tapi masih cukup mumpuni untuk tinggi di atas 175 cm. Oke, kita beralih ke bagian depan ketika Anda berada di balik lingkar kemudinya. Ada satu hal menarik di mobil ini, fiturnya yaitu driver profile. Dan driver profile-nya itu bisa mengidentifikasi dengan mata saja. Jadi ketika misalkan gini, misalkan saya buka, kemudian saya tutup pintunya. Nah, driver identification process tulisannya dan halo nama drivernya. Nah, jadi dengan Anda duduk saja, Subaru ini, Crosstrek ini sudah tahu siapa yang berkendara di mobil ini. Nah, mereka mengetahuinya dengan cara Anda harus mendaftarkan terlebih dahulu profil Anda di bagian head unit. Sekarang saya nyalakan di Subaru Starling karena ini sudah menggunakan sistem multimedia yang baru. Di semua model Subaru sudah seperti ini. Nah, Anda harus meregister di bagian ini terlebih dahulu dan nantinya mata Anda akan di recognize atau diketahui oleh Subarunya ketika Anda mendaftarkan di sini. Oke, sedikit membahas interface Subaru yang terbaru, yaitu Subaru Starling. Nah, jadi dia kini menggunakan layar yang besar seperti ini dan tegak posisinya. Kemudian dia cukup intuitif dengan beberapa menu yang menarik seperti ini. Dia ada berbagai fungsi di head unit ini, bahkan untuk mengatur mode berkendara atau pengaturan berkendara lainnya. Di setting ini, Anda bisa mengatur beberapa nih, ada vehicle dynamics control, X mode, cruise control acceleration, auto vehicle hold. Jadi auto hold itu tidak diletakkan di bagian sisi handbrake ya, tapi diletakkan di dalam menu dari Subaru Starling-nya ini. Kemudian steering responsive headlights, itu untuk mengatur misalkan setir kita membelokkan kanan, dia akan berbelok ke kanan juga untuk pencahayaan lampunya. Kemudian auto start stop engine juga diletakkan di Subaru Starling. Driving assistance dari ISRT ini juga bisa Anda atur di layarnya dan unit dan sebagainya. Kemudian ada lagi pengaturan lainnya seperti radio, media, auto start stop. Nah, di sini application Android Auto, dan mobilnya sudah menggunakan Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Kemudian ada car info lagi. Nah, ini untuk mengetahui penggerak yang digunakan saat ini. Karena Subaru Crosstrek ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan XV, dia bisa membagi proporsi penggeraknya 60-40. Kemudian ketika Anda berjalan, ini akselerasi, seberapa persen akselerasi Anda akan diketahui, serta fuel consumption juga sertakan di bagian head unitnya. Kemudian untuk AC-nya, dia juga tidak ada lagi pengaturan individual, jadi semuanya disertakan di Subaru Starling-nya ini, tinggal ditekan. Nah, ini ada climate control dari mobil ini dan dia sudah dilengkapi dengan pengaturan AC, pengaturan suhu maksud saya secara dual zone. Tapi menarik ya, tidak semua menu, tidak semua fitur ada di layar head unit ya, karena di sini ada beberapa tombol kosong seperti di sini dan juga di sini nih. Dan tentunya handbrake sudah tidak lagi manual, sudah menggunakan elektrik dan ada di bagian sini. Dan yang paling menarik adalah tombol fisik dari head unit ini cukup enak gitu untuk mengoperasikan. Jadi tombol volume itu masih tombol fisik. Kemudian untuk mengatur lagu, mengatur radio itu masih ada tombol fisiknya juga. Untuk mengatur suhu pun tidak hanya touchscreen, tapi juga ada di bagian sini nih. Tuh. Jadi enak gitu. Nggak sepenuhnya touchscreen, jadi lebih gampang untuk mengoperasikannya. Tapi yang menarik, karena beberapa fitur seperti SRH yang tadi, steering responsive headlights itu diletakkan di layar head unit, jadinya dia menyisakan tombol kosong di bagian kanan ini. Kalau misalkan Anda ingat di Subaru Forester, itu steering responsive headlights fiturnya itu diletakkan di bagian kanan sini tombolnya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Kemudian auto start stop juga di bagian sini, jadi tidak lagi dibutuhkan tombol fisik di bagian kanan. Jadi ada beberapa tombol kosong, kecuali untuk mengatur brightness dari instrumen cluster dan juga head unitnya ada tombol fisik di bagian sini. Untuk instrumen cluster sendiri, dia memang yang utamanya masih dial, tapi ada layar digital kecil di bagian tengahnya itu untuk menampilkan beberapa informasi seperti layar head unitnya, dia sedang radio atau sedang musik dari smartphone Anda akan ditampilkan di situ. Kemudian ada menu lain yaitu location, kompas, waktu Anda menggunakan auto start stop engine dan berapa bensin yang diperirit oleh fitur tersebut. Kemudian
ada juga consumption bahan bakar terkini, range, dan juga average bahan bakar selama Anda gunakan mobil ini. Kemudian untuk lingkar kemudinya sendiri, ini bahan kulitnya cukup enak untuk digenggam, dan ada pedal shift ya. Dan yang menarik, dia untuk di bagian sini dia ada mode manual ya, tapi dia tidak bisa untuk mengatur perpindahan giginya. Jadi perpindahan gigi hanya bisa diatur melalui pedal shift ya. Dan untuk tombol di bagian kiri ini untuk mengatur MID-nya, dan juga ada beberapa tombol untuk mengatur pengaturan musik, untuk menaikkan volume, mengecilkan volume. Dan di bagian kanan ada tombol adaptive cruise control dan lane keeping assist. Yes, karena Crosstrek ini dia fitur radar eyesight-nya lebih lengkap dibandingkan XV. Kemudian SI ini yang menjadi ciri khas Subaru, yaitu mode berkendara. Ada intelligent dan juga sport. Kemudian untuk penyimpanan di bagian tengah ini seperti bisa untuk menyimpan smartphone, tapi belum ada wire charger di mobil ini. Kemudian sistem pengisian daya ada USB biasa dengan daya 2,4 ampere, USB Type-C 3 ampere, dan masih ada soket aux di mobil ini. Dan oh ya, ini lupa saya klet. Kita simpan dulu. Ini untuk mengatur handbrake-nya sudah elektrik, tadi saya sudah sebutkan juga sebelumnya. Dan di sini ada soket 12 volt. Kemudian center console-nya cukup besar. Dan oh ya, visibilitas dari Subaru Crosstrek ini memang cukup baik. Jadi yaitu penggunaan mesin boxer atau flat engine itu, dia itu menciptakan daya ruang kabin yang lebih baik, karena nih bisa dilihat dashboardnya ini dia desainnya cukup rendah, posisinya rendah, jadi rasanya visibilitas cukup menyenangkan gitu. Kemudian posisi berkendara tentu sangat menyenangkan, bisa diatur secara tilt maupun teleskopik. Blind spot juga kecil, pilarannya ini ukuran kecil, dan untuk jok bisa diatur secara elektrik, maju mundur maupun ketinggiannya. Dan rasanya rasa berkendara itu sangat ergonomis, visibilitasnya pun sangat baik. Oleh karena itu, langsung saja kita jalankan mobil ini untuk mengetahui berbagai aspek baru yang ada di Subaru Crosstrek ini. Let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang dan diklaim mampu membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar Shell, Anda bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa digunakan untuk mendapatkan diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Perlu diakui, Subaru Crosstrek memiliki posisi berkendara dan visibilitas yang tak tertandingi. Visibilitasnya benar-benar baik, kemudian posisi berkendaranya juga menyenangkan, ergonomis. Jadi rasanya tuh berkendara dengan mobil itu sangat fun to drive, sangat enak karena didukung oleh dua hal tersebut. Jadi rasanya ini menjadi SUV compact, SUV B-segmen yang memiliki posisi duduk dan juga visibilitas terbaik di kelasnya. Andal dalam ajang balap, Subaru juga mendevelop suspensi Crosstrek dengan baik. Subaru itu memang kental dengan DNA motorsportnya ya. Jadi mereka tuh mendevelop mobil itu ya berdasarkan pengalaman mereka di lintasan balap, di lintasan rally khususnya. Nah, terutama untuk suspensi itu berperan penting saat kompetisi balap rally. Dan ya, DNA tersebut juga terjadi di Crosstrek.
Di XV sebenarnya itu suspensinya benar-benar tidak ada komplain sama sekali, benar-benar tidak ada isu. Dia itu benar-benar yang pas gitu. Nah di Crosstrek ini dia lebih enak lagi karena dia sudah menggunakan platform terbaru, yaitu SGP atau Subaru Global Platform. Dan ya, kalau misalkan Anda mengeluhkan sebuah SUV, misalkan brand model A, dia limbung tapi nyaman, kemudian Anda mengeluhkan model B, SUV yang agak keras tapi handlingnya enak. Nah di mobil itu semuanya terpenuhi gitu, sweet spot banget untuk suspensinya. Empuknya dapat, peredaman suspensinya enak, tapi handlingnya juga mantap. Karena mobil ini berpenggerak all-wheel drive, kemudian platform baru tadi saya sebutkan, dan juga geometri dari mesinnya. Karena mesinnya dia menggunakan mesin boxer yang dia melawan gravitasi, jadinya rasanya tuh untuk karakter suspensinya tidak ada yang mengalahkan Subaru Crosstrek ini di kelasnya. Fitur radar keselamatan mobil ini pun terbilang sangat lengkap. Crosstrek hanya ada dalam satu varian saja, yaitu ES EyeSight. Artinya dia dilengkapi dengan fitur radar ADAS yang kalau Subaru itu namanya EyeSight. Nah, EyeSight ini dia lebih lengkap dibandingkan pendahulunya, yaitu XV. Jadi dia ada banyak banget fitur radarnya seperti forward collision warning, lane departure warning, rear vehicle detection. Itu termasuk dalam fitur blind spot warning sebenarnya yang ada spion. Dan juga ada adaptive cruise control yang sudah dilengkapi dengan lane keeping assist. Yes, itu menarik dan itu menjadi fitur wajib sebenarnya di mobil-mobil terkini ya. Banyak sekali sekarang mobil sudah menerapkan fitur tersebut. Dan adaptive cruise control itu bisa merayap hingga ke kemacetan, dan itu sangat berguna ketika misalkan Anda berada di kemacetan di jalan tol. Itu Anda hanya perlu mengaktifkan adaptive cruise control seperti ini, dan dia akan mengikuti speed, mengikuti mobil depan dengan baik gitu. Ini mobil ini enak. Kemudian untuk keeping assist juga terasa halus. Dia mengkoreksinya itu ya cukup natural lah, nggak banyak intervensi. Dan seperti biasa memang untuk memastikan Anda ada di balik lingkar kemudinya, mereka akan memperingatkan untuk keep hands on steering wheel setiap sekitar 10 detik atau 15 detik. Hal yang cukup menggembirakan di mobil ini adalah konsumsi bahan bakarnya yang tergolong irit. Hal ini juga terjadi di Crosstrek. Jika sebelumnya di XV kami sudah mengetes konsumsi bahan bakarnya itu sangat baik, di mobil ini juga tentunya dia tidak ada keluhan sama sekali tentang konsumsi bahan bakarnya. Mesin 2000cc boxer 4 silinder berkode FB20 ini dia mampu menciptakan konsumsi bahan bakar yang ekonomis. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini berhasil mencatatkan angka 12,8 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90-100 km per jam, ya angkanya juga cukup baik. Ada di angka 18,2 km per liter. Ya, tidak sampai 20, tapi rasanya kalau di kelas SUV B segmen itu rasanya ya cukup baik. Apalagi dia ditenagai oleh mesin yang cukup bertenaga, dan kapasitasnya ini yang paling besar rasanya 2000 cc. Mungkin setara dengan Mazda CX-30 dan juga CX-3, dan ya, still a good job. Akan tetapi, di balik angka konsumsi bahan bakar yang baik, tersimpan figur akselerasi yang cenderung biasa-biasa saja. Untuk akselerasinya kami sudah melakukan pengetesan 0-100 km per jam. Crosstrek tuntas dalam waktu 11,03 detik. Ya, memang bukan figur yang paling bertenaga di kelasnya, karena kalau jika dibandingkan dengan SUV compact yang bermesin 2000cc seperti Mazda CX-30, kemudian Mazda CX-3 2000cc, dan juga Honda HR-V RS Turbo, sisi cukup jauh memang. Ini di angka 11 detik, sedangkan mereka itu di kisaran 9 detikan. Ya, jadi Crosstrek ini memang bukan SUV yang berorientasi ke performa, tetapi kami merasa mobil ini lebih cocok untuk SUV yang dibawa santai atau berpetualang. Jadi ya karena dia berpenggerak all-wheel drive, kemudian karakter suspensi nyaman, plus
transmissivity itu dia benar-benar halus gitu, tidak ada yang jerky sama sekali. Halusnya dalam artian ketika melakukan akselerasi dia benar-benar RPM itu manteng terus di 6000 RPM. Jadi dia tidak ada perpindahan gigi secara virtual, padahal dia ada pedal shift sebenarnya ya. Tapi ketika Anda masuk ke mode D dan akan Anda melakukan akselerasi, itu rasanya tidak ada yang perpindahan gigi virtual seperti mobil-mobil yang memiliki transmisi CVT modern. Ya. Jadi sekali lagi, tampaknya mobil ini lebih cocok untuk Anda berpetualang daripada diajak berakselerasi. Mungkin itu lebih cocok ke Honda HR-V RS atau ke Mazda CX-30. Crosstrek menjadi mobil berpenggerak all-wheel drive satu-satunya di kelas SUV compact, dan ada juga pilihan mode off-road yang cukup intelijen. Ya, tentu saja sistem penggerak all-wheel drive ya. Hanya Subaru Crosstrek satu-satunya SUV compact yang menawarkan penggerak 4 roda. Jadi rasanya ini menjadi keunggulan sebuah Subaru Crosstrek, dan tentunya penggerak all-wheel drive tersebut berpengaruh dalam pengendalian yang begitu akurat, serta dia lebih bisa diajak berpetualang dibandingkan para rival-rivalnya, karena hanya satu-satunya SUV compact yang menawarkan penggerak 4-wheel drive. Tidak hanya itu, mobil ini juga dilengkapi beberapa pilihan mode berkendara untuk all-wheel drive, yaitu X mode. Ada beberapa pilihan seperti normal, snow dirt ketika Anda menemui salju tapi rasanya tidak salju di Indonesia, kemudian deep snow or mud. Jadi ketika Anda mengarungi jalanan yang cukup berlumpur, itu rasanya sistem deep X mode itu untuk pilihan deep snow or mud itu komputer akan mengatur penggerak 4 rodanya agar Anda terbebas dari obstacle tersebut. Tapi ya memang karena dia bukan merupakan SUV yang jangkung, SUV yang tinggi seperti misalkan SUV ada frame yang berpenggerak 4x4, ya dia bisa karakternya lebih ke off-road ringan dibandingkan off-road yang berat. Akan tetapi, mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah desain interiornya. Memang jika dibandingkan dengan XV itu peningkatannya tidak terlalu banyak. Secara overall itu desain dashboard itu sama, instrument cluster juga di tengah gempuran SUV atau mobil-mobil lah. Mobil terbaru itu instrument cluster sudah digital, sudah atraktif. Di mobil ini masih agak monoton kesannya. Ya memang dia ada head unit yang sekarang layar besar, tapi rasanya perubahan itu tidak cukup signifikan gitu. Jadi agak terasa monoton. Kemudian yang kedua adalah soal head unit Subaru Starling-nya ini. Dia sudah sebenarnya intuitif sistemnya, cuman layarnya itu agak kurang high definition gitu. Jadi ya agak kurang kurang estetik aja gitu. Lalu yang ketiga adalah auto vehicle hold. Jadi dia untuk auto hold dari sistem rem parkir elektriknya itu bukan diletakkan di bagian sini, bukan tombol di bagian sini, tapi di layar Subaru Starling-nya. Jadi ketika Anda ingin mengaktifkan fitur tersebut itu rasanya agak effort gitu, harus menggerakkan head unitnya dan harus menekan. Kalau rasanya lebih gampang auto vehicle hold itu diletakkan di tombol di sebelah electric parking brake-nya. Kemudian yang terakhir adalah ya karena Subaru itu merupakan brand yang lagi-lagi hadir di Indonesia dan baru beberapa tahun, jadi rasanya untuk jaringan after sales mobil ini masih sangat terbatas di Indonesia. Di balik kekurangannya, Crosstrek juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah tombol fisik. Jadi biarpun dia sudah menggunakan head unit yang sangat besar seperti ini, berbagai menu dan fitur diatur melalui layar head unitnya, tapi rasanya ada beberapa tombol yang vital yang masih ada gitu. Jadi tidak sepenuhnya digerakkan melalui layar sistem entertainment-nya. Seperti ini nih, volume diletakkan di bagian kanan lagi. Ini menjadi hal yang menarik. Kemudian tune untuk mengatur radionya dan untuk mengatur suhu ada di sini nih. Jadi nggak semuanya itu diatur dari head unitnya. Itu yang kami rasa sangat menyenangkan. Dan yang kedua adalah dia masih ada untuk fitur pengaturan
adaptive cruise controlnya. Ini terjadi di model-model Subaru sebelumnya. Jadi pengaturan cruise control akselerasinya itu bisa diatur, ada 4 pilihan, ada Eco, Comfort, Standard, Dynamic. Jadi ketika misalkan Anda menggunakan fitur ini, kemudian mobil ini mengikuti speed yang ada di depannya, dan akselerasi itu bisa diatur, ada 4 step. Itu cukup menarik karena tidak terjadi di mobil-mobil lain gitu. Jadi keren, fitur yang cukup keren. Kemudian yang ketiga adalah driver monitoring system. Jadi dia ada sensor mata di bagian sini. Itu selain dia untuk mengenali Anda ketika Anda berkendara dengan mobil ini, karena kan seperti saya sebutkan juga sebelumnya, saat Anda berkendara dengan mobil ini dan Anda sudah masukkan profil Anda, dia akan membaca profil badan Anda dan secara otomatis mereka akan mengenali, dan semua pengaturan tentang Anda yang ada di mobil ini itu akan otomatis ter-apply gitu di mobil ini. Dan ternyata fitur mata tersebut tidak hanya untuk itu, tapi untuk memperingati Anda ketika Anda tidak awas gitu ketika menyetir. Nah, saya coba deh, saya terapkan ya, saya praktekkan deh. Misalkan saya menghadap kanan agak lama, jadi saya nggak tahu itu fitur tersebut ketika di kecepatan tinggi saja atau juga terjadi di kecepatan rendah. Tapi ketika Anda misalkan tidak awas gitu, mata Anda misalkan Anda bermain handphone misalkan, atau melihat ke kanan kiri terlalu lama, nah sensor tersebut akan membaca gerak-gerik mata Anda dan dia akan muncul warning stay alert di bagian MID-nya. Jadi keren juga ya fitur tersebut untuk memperingati ke pengendara yang bandel, tidak awas ketika berkendara. Dan beginilah kesimpulan dari Subaru Crosstrek setelah mengendarai mobil ini beberapa hari. Ya, secara kesimpulannya memang Crosstrek ini merupakan generasi terbaru dari XV yang dia mendapatkan beberapa perubahan. Memang tidak hanya nama yang diusung, tapi platform mobil ini juga baru. Dan ada beberapa highlight dari mobil ini yang kami rasakan selama berkendara dengan Crosstrek, yaitu soal suspensinya. Rasanya ini SUV dengan rasa suspensi yang paling mahal gitu di kelasnya. Jadi dia nyamannya dapat, kemudian pengendaliannya juga enak, handlingnya akurat, presisi gitu semuanya. Benar-benar tidak ada yang miss untuk bagian suspensinya. Karena ya selain suspensi juga dia didukung oleh sistem penggerak all-wheel drive. Kemudian konsumsi bahan bakar yang cukup hemat, tapi memang untuk performanya memang bukan yang terbaik di kelas SUV compact. Plus mobil ini memiliki harga jual yang paling mahal di kelas SUV B-segment, karena mobil ini merupakan mobil CBU yang didatangkan langsung dari Jepang. Ya, tapi rasanya dengan harga yang mahal, mobil ini memiliki beberapa nilai tersendiri gitu, seperti sistem penggerak all-wheel drive. Jadi ketika Anda misalkan ingin menggunakan mobil ini sesekali untuk berpetualang, itu rasanya lebih mumpuni jika dibandingkan Anda memilih compact SUV lainnya. Jadi ada harga, ada rupa. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Subaru Crosstrek 2023. Klik like jika menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.